Halo UC Onliner, salam entrepreneur. Pada paparan terdahulu, Pak Senjaya telah membahas tentang 4 kriteria pemimpin yang efektif. Salah satu dari kriteria itu adalah conviction atau konviksi. Untuk mendapatkan konviksi, maka pemimpin harus mempunyai visi. Pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, belajar bagaimana kita bisa memperoleh visi, terutama visi pribadi. Karena visi pribadi akan menentukan visi organisasi dan visi bisnis yang akan kita tekuni. Pada dasarnya, untuk mendapatkan visi pribadi, ada 2 langkah besar yang perlu kita lakukan. Masing-masing langkah kita bisa jabarkan menjadi 3 sub langkah. Langkah pertama adalah melihat, to look. Yaitu pertama kita melihat secara eksternal. Visi adalah visualisasi dari gambaran yang besar, gambaran yang utuh, gambaran yang agung, gambaran masa depan. Sehingga langkah pertama dari visi adalah melihat sebetulnya kita ada di mana dalam gambaran besar itu. Kita harus mengetahui gambaran besar, gambaran agung tersebut. Misalkan Pak Ciputra melihat gambaran yang besar adalah kebutuhan entrepreneur di Indonesia. Ini menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kegiatan melihat yang kedua adalah melihat diri kita sendiri, internal look. Kalau tadi yang pertama adalah external look, maka yang kedua adalah internal look. Bagaimana kita melihat peran diri kita? Apakah kita inline dengan visi yang besar itu? Apakah perjalanan hidup kita sudah cocok dengan visi yang besar itu? Karena pada dasarnya untuk mendapatkan visi kita harus mengenal secara luaran eksternal kita dan mengenal diri kita sendiri. Dengan melihat kedua hal itu secara eksternal dan secara internal, maka kita bisa melihat lebih jelas lagi apa yang kita lakukan dan kemana kita berjalan. Kegiatan melihat yang ketiga adalah melihat contextual look. Bagaimana kita melihat lingkungan kita, kebutuhan yang ada di hadapan kita, kemampuan kita untuk melihat realita di balik realita yang ada sekarang. Ketajaman mata kita untuk memandang, untuk memimpikan realita-realita yang akan datang, yang ada di hadapan kita, di balik apa yang kita lihat sekarang. Itulah 3 kegiatan melihat, external look, internal look, dan contextual look. Tahapan kedua dari pembentukan visi pribadi adalah dengan mengolah dan bertanya. Langkah pertama adalah inkubasi pribadi. Apa yang telah kita lihat, baik secara eksternal, internal, maupun dalam konteks komunitas kita. Kita inkubasikan dalam diri kita. Kita rami dalam diri kita. Kita olah secara pribadi dalam diri kita. Sehingga kita merasa yakin dan tidak terburu-buru. Sesuatu yang baik perlu kita renungkan, refleksikan secara pribadi dengan tenang. Langkah kedua dari tahap kedua ini adalah dengan bertanya. Mengolah dengan bertanya. Bagaimana pandangan teman-teman kita, pandangan orang-orang yang lebih senior dari kita, bagaimana pandangan orang-orang yang lebih ahli daripada kita. Dengan melakukan pertanyaan, dengan mengolah beberapa hal tersebut, kita akan mendapat pandangan yang lebih jelas, yang lebih luas tentang visi itu. Apa yang harus kita lakukan, di mana kita berada, kemana kita akan berjalan. Sesudah kita menginkubasi visi kita, sesudah kita mengolah dengan bertanya kepada orang-orang maupun kepada para pakar, maka kegiatan terakhir dari visi itu adalah action. What is the next action? Jadi visi kalau hanya direnungkan, kalau hanya dipikirkan, kalau hanya diinkubasikan, kalau hanya didiskusikan, tidak akan menjadi apa-apa. Pada langkah terakhir adalah kita perlu action. What is the next action? UC Onliner, untuk memudahkan kita dalam pembentukan visi pribadi, saya mencoba langkah-langkah itu diurutkan menjadi 6 langkah yang mudah kita ingat, yang tergabung dalam kata vision. V-I-S-I-O-N. Vision. V adalah visualisasi dari gambaran besar yang kita miliki. Ini adalah dengan kata lain external look. I adalah internal look. Bagaimana kita melihat diri kita, siapa kita di tengah gambaran besar itu. S, kesanggupan kita. Sanggupkah kita melihat
Contextual look, apa yang terjadi dalam sekeliling kita. Jadi VIS merupakan tahapan pertama. Kemudian kita lihat I. I adalah inkubasi. Kita perlu inkubasi visi itu secara perlahan-lahan. Kita perlu refleksikan. Kemudian O. O adalah olah dan tanya. Tanya kepada pakar, tanya kepada senior, sehingga kita makin yakin akan visi kita. Dan terakhirlah N. Next. Next action. Apakah next action daripada visi itu? Visi bukan hanya digumuli, tapi visi harus kita laksanakan dan implementasikan. UC Onliner, dengan vision maka kita bisa membentuk visi pribadi. Dengan visi pribadi maka kita bisa membentuk visi organisasi atau visi bisnis kita sehingga menjadi lebih efektif. Dengan visi kita menjadi pemimpin yang lebih efektif, pemimpin yang entrepreneurial untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi diri kita dan bagi bisnis kita maupun bagi bangsa ini. Salam entrepreneur.